Saya punya kitab Masyhur itu kitab para habaib. Orang-orang alim habaib itu biasanya pegangannya kitab itu. Bahkan sealim Abdul Al-Haddad itu pegangannya kitab Al-Masyhur. Jadi di antara master kitab yang diikuti Abdul Al-Haddad itu Habib Abdul Al-Haddad itu kitab Masyhur. Di antara yang diceritakan itu ada seorang syarifah namanya Aisyah As-Siddiqah. Itu seorang syarifah zuriyahnya Nabi itu ya termasuk kalau ngetikan seperti ini. Oh dia seneng guyon, rileks maksudnya zaman di hidup itu terkenal. Istaharat bidu abah itu ya rileks dia sering guyon, sering gejol-gejolkan ya. Itu di antara munajatnya bilang gini, ya Allah jika saya masuk neraka maka kalimat la ilaha illallah akan saya tenteng kemana-mana di neraka dan akan saya katakan ini loh hukum yang aneh, masa orang melafalkan la ilaha illallah masih masuk neraka. Neraka itu goblok ya, kalimat la ilaha illallah kok diobong, itu ora sopan maksudnya ora sopan. Itu ada syiddatul hira, mereka sangat-sangat mencintai Allah, sangat mencintai kalimat thayyibah. Mereka tidak bisa membayangkan kalau kalimat thayyibah itu bisa diinjak-injak oleh api neraka. Mulane Nur Malikin bun rokok itu aneh. Awas kena bun rokok. Wong aneh berarti kena. Saya punya analogi begini, ini rumah tenang. Tapi sampean jangan menganggap omongan saya hukum. Bisa saja ini pas jadab. Boy agak ono ibu-ibu, no? Misalnya sama tak bedai. Ini mushaf ya. Mushaf itu Quran itu. Cara bahasa Indonesia Quran itu. Cara bahasa bener itu namanya mushaf. Ini mushaf diinjak ke Fuad murtad apa enggak? Enggak, jawab saja. Murtad kan? Atau dilecehkan? Sama Mustafa, jigotlah, khusyuklah. Misalnya ngelecehkan mushaf murtad atau murtad. Intinya melecehkan mushaf itu murtad. Murtad itu keluar dari Islam atau keluar dari kebenaran. Urung ana tenan, awas kena salah paham. Rokok kena salah paham. Dan itu disepakati ulama, orang yang menginjak mushaf atau meludahi atau ngeriai mushaf, semua yang bentuknya istighfar, melecehkan mushaf adalah murtad. Paham ya? Sekarang malaikat ya kena aturan itu. Dengerin ya, malaikat juga kena aturan itu. Kenapa para ahli Quran, hamalatul Quran itu banyak yang meyakini dijamin gak masuk neraka? Ini bukan urusan gue sentimen Fuad, sentimen saya, sentimen siapa, Mas Abu. Tidak seperti itu. Gue iso bayang nono malaikat, wani ngaduk mushaf. Tidak bayangkan saja. Gue iso gak, gue waras loh, tak kemaras. Gue iso gak bayang nono malaikat sing terhormat itu. Terus raro aturan nganti nyadui mushaf. Padahal mushaf ada di dada si hamalatul Quran atau hafid. Gak gue iso bayang nono. Mboten sakit, malaikat harus punya etika dong, harus punya konstitusi. Di antara aturannya ora oleh nyabdi wong hafal Quran. Piye dadane ono murtad ya. Nah, sebab itu kamu jangan kaget misalnya Nabi cerita orang yang hafal surat Tabarok, Mungkar Nakir itu masyhur, sama nanti cari di kitab Ibnu Katsir. Ada orang hafal surat Tabarok tapi budik. Mbok budik ya ora. Mau bedik dhisik wis saiki nomor saiki masalah ngono padano berhubung cerita dhisik bedik terus padano kabeh bedik saiki wong dhisik bedik bodoni wong 10.000 wis bedik saiki 800 miliar orang bedik wis bedik dhisik wis saiki ku gitu wong dhisik ning perapatan ndok wong wedok wis bedik saiki kelas klabing wis biasa dadi ukuran bedik iku padano. Walhasil malaikat Mungkar Nakir sesuai prosedur orangnya tapi diantemi jotosi antar kenalnya dia digodol dari wong nak diduduk wajar kok sawalang-walang nggak usah takut godolnya itu kuning dia dua kok tuku barang nah terus ketika mau dipukul itu keluarlah seorang yang bagus ganteng. Kamu tahu saya siapa? Ada jelmaan itu. Saya tahu kamu adalah kalamu. Ya sudah kalau saya kalamu, karena kenapa kamu berani memukul saya? Dari Mungkar Nakir, saya tidak mukul kamu, mukul orang ini. Orang ini adalah fasik. Aturan saya kalau sama orang fasik harus mukul. Dari surat Tabarok tadi. Tapi saya ada di dadanya, kalau mukul dia kena saya. Berarti kayak gak ngergani kalamu. Bingung mereka. Yo aku yo ora wani nak kok ambek wonge. Tapi aku nang kono. Wes pokoke bantah-bantahan terus dari surat Tabarok. Wis ngene. Kowe ora ngarai iso di keputusan, ae lapor pangeran. Yo lapor pangeran. Bareng lapor pangeran. Maka Nakir kondo ini ada problem mesti cerita lah. Ini ada problem. Ini kan di luar dugaan ini ada sedikit problem. Orang ini tak seksa gak mau yang melindungi surat Tabarok. Di situ hanya satu surat Tabarok.
Mau cari riwayat kulhu saya sebutnya kata tapi riwayatnya kafe tabar kok genting. Sebenarnya kalau nuruti selera saya ini riwayat itu kulhu saja supaya lebih mudah apa? Dihafal. Tapi mau sanad kok dirubah-rubah. Tabarak Mustafa serata mikir. Sudah mati setelah aku Mas. Jadi misalnya mati Senin, Ahadnya bukan story kesuwen lalin nih. Ya, mati Senin story apa? Ahad, bocor saiki, bocor ben lali, semantau anak semua lali deh. Wis, bantah-bantah, semantar pangeran. Ya Allah, jika saya sebagai kalamuka tidak bisa mensafati orang ini, orang yang menghafal saya, bahkan dia tidak tidur karena saya punya kesibukan tetap ngaji saya sampai dia tidak lupa sampai sekarang. Hapuskan saya anni min kitabil. Aku aduk ora sebagai kitab buka ya. Kemen aku ora usah dadi surat tabarak. Wis dadi makhluk biasa, ora usah dadi kalamuka. Timbang dadi kalamuka ya ora keren ra iso nyafaati ya kok. Tiang niki. Terus Allah ngendikan, wis wong iku wekmu. Terus disafaati hatta dakhalal. Sehingga disebut yaitu ala sirati nur satu ilal jannati nabo rafiqa wa minan nari sitrau wa hijab. Al-Qur'an itu minan nari sitrau wa hijab. Logikanya seperti itu. Sehingga normalnya orang yang hafal Quran, yang punya kalimat thayyibah, yang hafal beberapa kali, normalnya itu nggak masuk neraka. Neraka ini akan menjadi makhluk yang aneh jika dia berani menyiksa orang yang di hatinya ada kalimat thayyibah atau ada Qurannya. Makanya Kanjeng Nabi ya sering ngendikan neraka mletene ngono Allah itu jengke ora usah wedi wa inna nar lam takul asar sujud. Nabi itu berkali-kali ngendikan ketika cerita orang-orang mukmin yang masuk neraka, Nabi masih ngendikan wa inna nar lam takul asar sujud, tapi neraka ora wani mangan asar. Nah, kemudian asar sujud itu kata sebagian ulama bathuk, mergo rata-rata bathuk itu ngecap macam-macam lah, mergo kakean sujud. Dari Imam Nawawi yang ngarang kitab Masmu itu tidak benar pendapat itu. Orang sujud itu melibatkan 7 anggota, yaitu 2 tangan, 2 rukbaten, 2 kodamin. Harusnya jangan hanya batuk, tapi ya batuk, yaden, rukbaten, kodamin anggota 7. Lah anggota 7 wae iso ngadeg mergo anggota yang lain kudune yo kabeh. Pokoke malah hasilnya gak sido. Malah hasilnya gak sido. Wah cocok banget maksudnya. Sebab itu, ini cerita Kalamul Majidubin ya. Ini entah jadi syariat tanda terserah jenengan. Ini cerita Kalamul Majidubin. Makanya Burda itu dikarang orang hebat ya. Tapi sehebat-hebatnya orang ya itu tadi karena dia isek sama Allah berontok. Kadang ya jatah masyhur itu ngendikannya yang orang Burda itu. Sebutin itu ketika muji ayatul Rahman itu. Ketika dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayat-ayatnya Allah yang Maha Rahman. Nggih. Kula waca nggih. Intatluha khifatan min harina rilatu atfa taharralatu min wiridiha siyami. Intatlu lamun maca sira ing ayatir Rahman, maknane Quran. Beliau pakai dhamir muannas karena beliau meredaksikan Quran itu ayatul Rahman. Ayatul Rahmani qadiyatul kursi. Pokoknya dia meredaksikan Quran itu ayatul Rahman karena sebagian istilahnya Quran itu ayat atas tenggene juz pinten selikur nggih sing bal dua ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Intatlu lamun maca sira ing ayatir Rahman maknane Quran khifatan krana wedi min harrinari ladzu sangka panase neraka ladzu. Intas tuha khifatan min harrinari ladzu mesti atfakta mesti mateni sira. Ora kok mungkin mateni atfakta mongko mateni sira harra ladzu ing panase neraka ladzu. Kowe nek wedi neraka gampang wacana Quran mati. Wah itu logikanya seperti itu. Kalau kita haram nginjak mushaf, kita ini menjadi murtad karena melecehkan mushaf. Harusnya malaikat juga kena hukum dong kalau melecehkan orang-orang hamalatul Quran atau orang-orang yang bawa kalimat thayyibah. Kalau kita kena aturan hormat hafid, kenapa malaikat gak kena aturan hafid? Kok enak jadi malaikat bebas aturan? Bodoh-bodoh makhluk ada dia kebal hukum. Harusnya. Tapi terus ulama-ulama kata syurahul hadis para pensarah masalahnya Allah kasih proyek sokowe tapi mati lali pas dites kowe apal tenan apal jae bola ning dunia semaan lancar bareng yang akhirat bola itu problemnya pengeran aku kurang pasal tapi nyiksa wong apal Quran gampang wae dites bola
Tabarakalladzi bi yadil mulku wa huwa mandek. Apa? Wa ala kulli syai'in qadir. Apa ganti kok. Qadir kok ganti khabir. Tahu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Apa terus? No. Lalu setor ngarepe guru kadang muntir meneng ngarepe pangeran. Malah meriang, malah apa? Nah, semulane pangeran tak kurang coro, makanya kayak dongo sebuah Quran gak lali, ya. Mereka nak lali itu perkara. Asal gak lali aja nih aman. Tapi sing jamin tak lali itu sopong. Buat ini di akhiri wal asri. Lagi, falahum ajrun ghairu mamnun harus ilal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw. Yang mau caya Yasin, saya mau ingkar selesai itu komitin gurilah ya komitin. Kok kembali lagi?